Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di video learning journal yang ketujuh. Seperti biasa, aku akan mengulas kembali materi yang sudah dipresentasikan. Minggu lalu sudah dipresentasikan oleh kelompok 5. Materinya mengenai format penulisan, logika bahasa, dan rasionalisasi data dalam film dokumenter. Yang pertama, format penulisan. Di sini ada 4 prinsip tahapan dalam penulisan. Yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu, lalu menulis transkrip hasil dari yang sudah diriset. Dan yang kedua, menulis sinopsis sebagai ide dasar. Yang ketiga, menulis treatment sebagai rancangan cerita. Dan yang keempat, menulis skenario setelah hasil riset diperiksa ulang. Dalam penulisan harus ada gambaran jelas mengenai struktur penuturan, hubungan antara satu aksi dengan aksi lainnya dalam sebuah peristiwa. Maka tadi itu pentingnya 4 prinsip dalam tahapan format penulisan. Selanjutnya ada logika bahasa. Bahasa merupakan alat berpikir yang apabila dikuasai dan digunakan dengan tepat, maka akan dapat membantu kita memperoleh kecakapan berpikir berlogika dengan tepat. Terdapat 3 fungsi bahasa. Yang pertama ada fungsi ekspresif, yang kedua ada fungsi direktif, dan yang ketiga ada fungsi informatif. Fungsi ekspresif yang pertama ini merupakan fungsi yang menunjukkan bahwa bahasa digunakan dalam mempergunakan perasaan atau emosi seperti rasa gembira, senang, sedih, kesal, dan sebagainya. Selanjutnya ada fungsi direktif. Fungsi direktif ini berorientasi pada penerimaan pesan. Dalam hal ini, bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi orang lain baik emosinya, perasaannya, maupun tingkah lakunya. Dan selanjutnya ada fungsi informatif. Fungsi informatif ini merupakan fungsi bahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi baru, pengetahuan, atau budaya dengan menggunakan bahasa. Selanjutnya, rasionalisasi data dalam film dokumenter. Yang pertama ada landasan teori penciptaan, yang kedua ada metode penciptaan, dan yang ketiga ada proses penciptaan. Yang pertama ada landasan teori penciptaan. Dalam landasan teori penciptaan ini ada 4 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama, dalam film dokumenter setiap adegan merupakan rekaman kejadian yang sebenarnya. Dan yang kedua, dalam film dokumenter yang dituturkan adalah peristiwa nyata. Dan yang ketiga, sebagai sebuah film non-fiksi, sutradaranya selayaknya melakukan observasi pada suatu peristiwa yang nyata terlebih dahulu. Dan yang keempat, struktur pada film fiksi ini mengacu pada alur cerita atau plot. Maka pada film dokumenter konsentrasinya lebih pada isi dan pemaparan. Ada metode penciptaan. Dalam metode penciptaan ini harus ada tahap penelitian. Yang pertama, tahap penelitian yaitu harus mempersiapkan penelitian, yang kedua pelaksanaan penelitian, yang ketiga proses setelah penelitian. Selanjutnya ada juga gagasan. Karya seni merupakan sebuah hasil yang diciptakan dari gagasan dan ide terhadap suatu peristiwa yang dilalui. Dari fenomena yang didapatkan kemudian disusun menjadi gagasan atau ide yang akan dituangkan dalam film dokumenter. Kemudian, tibalah di proses penciptaan, yaitu produksi dan pasca produksi. Dalam tahapan produksi ini, produksi merupakan proses pengambilan gambar dari hasil riset yang sebelumnya telah dilakukan. Selanjutnya ada pasca produksi. Pada tahap ini, yang akan dilakukan selanjutnya adalah editing yang akan menggunakan software editing. Tujuannya adalah untuk menyunting gambar dan dialog berdasarkan skenario dan konsep penyutradaraan untuk merangkai sebuah cerita. Baik, mungkin cukup sampai di sini saja videonya. Itu tadi sedikit materi yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay tune terus, minggu depan ada video learning journal lagi yang ke-8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.